Inklusi keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital melalui pembiayaan berbasis teknologi atau fintech. Dari layanan pembayaran digital hingga pinjaman berbasis aplikasi, fintech tak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tapi juga membuka akses keuangan yang lebih luas, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang belum terjamah akun perbankan di pelosok negeri. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami CEO dan co-founder Dana Indonesia, Vince Iswara. Selamat pagi, Pak Vince. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di CNN Bisnis pagi ini, Pak Vince. Terima kasih atas Ini kalau kita undangannya. bicara mengenai dana ya, orang selalu berpikir hanya dompet digital ya, wallet digital wallet. Tapi ternyata ada fitur menarik yang bisa mengatur keuangan Betul. bagi para pengguna. Bisa Anda ceritakan seperti apa dan apakah ini begitu membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka, Pak Vince? Ya, ini sangat membantu sekali ya. Jadi dari sisi kami itu sebenarnya ada produk yang kita panggil namanya Dana Goals. Dana Goals ini tujuannya supaya bisa masyarakat itu bisa menggunakan untuk men-set gitu. Apa sih goals mereka, misalnya expenditure goals-nya mereka seperti apa juga. Misalnya mereka ada kebutuhan untuk belanja, itu ada goals-nya juga. Apakah nanti ada rencana ke depan untuk travel atau untuk wisata, itu bisa juga ditaruh di situ. Di satu lagi kita juga ada yang namanya dana statement. Jadi kita bisa melihat dari transaksi-transaksi sebelumnya itu, historikalnya itu mereka melakukan apa aja. Jadi mereka bisa screening, bisa filtering. Terus itu bisa jadikan bahan untuk mereka supaya mereka bisa set ke depannya goals-nya itu apa aja. Jadi sangat membantu literasi masyarakat untuk mengelola keuangan meskipun mereka tidak ditemani oleh financial planner ataupun tidak melek terhadap teknologi berbasis keuangan. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi fintech di Indonesia terus bertumbuh ya Pak ya. Dan yang menarik kalau kita bicara mengenai Dana sendiri harus bersaing juga dengan beberapa fintech yang lain yang menjadi salah satu kompetitor. Sejauh ini bagaimana strategi Anda untuk terus meningkatkan market? Dan tadi salah satunya pasti dengan Dana Gold itu menjadi salah satu strength ataupun signature daripada Dana fintech sendiri. Seperti apa untuk terus bersaing dan bertumbuh Pak? Sebenarnya kalau kami menganggap itu, industrinya kami ini sebenarnya masih early ya. Kita masih beginning gitu, dan kita melihat sebenarnya potensi untuk masyarakat itu masih jauh lebih banyak. Jadinya kalau kita melihat itu, kita tidak merasa masih bersaing head to head, karena masing-masing itu ada market sendiri, dan kita merasa sebenarnya kita bareng-bareng itu mengedukasikan masyarakat bersama-sama. Jadi contohnya dari kami itu ada Dana Goal, saya yakin juga mereka yang teman-teman yang lainnya juga memiliki feature-feature yang lain juga membantu untuk masyarakat. Tapi kedepannya kalau kita melihat bahwa kita semua bertujuan sama. Kita ingin mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia ya. Jadi salah satunya itu ya untuk budgeting, untuk mengatur keuangan, juga nanti ke depannya untuk pembayaran secara digital yang lebih aman, lebih murah, contohnya dengan Kris, itu juga sekarang bisa dipakai dengan domestik atau cross border juga. Terus dengan banyak lagi macam-macam feature yang kita akan kembangkan, sebenarnya tujuan akhirnya sama. Kita bareng-bareng untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat supaya kita semua bisa mendapatkan masyarakat keuangan yang bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia. Ya, Pak Vince, kalau kita bicara mengenai fintech pasti sangat related dengan orang yang melek akan teknologi. Betul. Dan bicara mengenai digital, penggunaan teknologi digital dan internet paling banyak di generasi muda, Z, milenial, dan juga mungkin next Z generation, atau Alpha sekarang ya. Nah, bagaimana itu menjadi sebuah segmen dari Dana untuk terus bertumbuh dan selaras dengan pertumbuhan generasi ini yang sangat melek teknologi, Pak? Sebenarnya kalau kita melihat itu bahwa dengan pertumbuhan teknologi yang sekarang itu macam-macam ya, dengan pertumbuhan fintech, pertumbuhan juga sekarang dengan AI, tujuan kami akhirnya adalah gimana kita bisa memposisikan kita di tempat-tempat supaya masyarakat itu mendapatkan accessibility yang bisa lebih baik. Contohnya ini yang sekarang penting. Masyarakat yang milenial atau generation Z atau alpha gitu ya sekarang itu, mereka itu suka sekali untuk mendapatkan layanan akses yang bisa membantukan produktivitas mereka, contohnya juga untuk juga banyak sekali yang menjadi content generator juga gitu. Nah, kita mendapatkan di Dana supaya kita bisa memberikan akses mereka ke layanan tersebut dengan pembayaran yang mudah, pembayaran yang aman, dan pembayaran teratur. Jadi dengan adanya Dana sendiri, itu sebenarnya masyarakat ini mendapatkan akses ke tools yang sangat berguna untuk produktivitas mereka. Yang tadinya itu sebenarnya sulit dijangkau. Nah, ini sih sebenarnya salah satu dari cara kami untuk biar bisa memperluas juga menuju ke masyarakat tersebut. Ya, kalau kita bicara mengenai data itu merupakan salah satu
base dari teknologi fintech dan juga keuangan fintech. Anda menyatakan kalau data itu sebagai new oil dalam layanan keuangan digital. Bagaimana Anda bisa melihat ini sebagai suatu potensi dan apa yang bisa menjadi sebuah strength dari Dana dengan data-data ini? Di satu sisi pasti juga tadi ada teknologi AI dan juga generasi muda yang sangat makin melek akan teknologi, Pak. Betul. Jadi ini yang saya sebutkan itu juga ya, bahwa data itu is the new oil. Nah sebenarnya yang penting itu tidak hanya adalah data tersebut, tapi gimana data itu bisa diolah itu dengan baik dan benar. Jadi kalau kita melihat dari situasi Indonesia itu dulu itu dengan adanya kebanyakan dilakukan tunai, sebenarnya banyak masyarakat itu sebenarnya masih invisible to the formal economies, karena tunai itu kan tidak ada akses ke data gitu ya. Jadi mereka itu sekarang lebih untuk yang physical. Nah, dengan adanya digital ekosistem, dengan adanya pembayaran secara digital, melakukan layanan keuangan secara digital, jadi sebenarnya kita mengangkat masyarakat itu menuju ke formal ekonomis yang datanya itu makin bagus, makin berguna, dan tujuan dari akhirnya datanya itu supaya bisa membantu masyarakat itu meningkatkan kesejahteraan mereka. Ada term gitu selalu, kalau data itu adalah garbage in, garbage out gitu kan ya. Jadi sekarang kita ada, kemarin kita juga ada mendapatkan term yang sangat bagus sekali, carbon in, diamond out. Nah itu sebenarnya salah satu konsep yang bagus sekali. Jadi data itu tidak hanya data sembarangan data, tapi data berkualiti, data yang bisa tergenerate karena masuknya masyarakat ini ke ekosistem yang formal, dan akhirnya data itu harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing penggunanya ini tersendiri. Iya Pak Vince, tadi term carbon in, diamond out itu merupakan salah satu term yang bagus kalau kita bisa mengenai penggunaan data yang tepat, kemudian juga hal yang bisa confidential, privasi dan juga keamanan bagi para penggunanya. Nah, bagaimana Dana bisa menggunakan data yang tadi sebagai new oil, sebagai penggerak daripada bisnis fintech menjadi tetap terjaga, kemudian menjadi sebuah confidential dan tidak terjadi kebocoran atau fraud dan juga scamming, Pak. Oke, nah itu dari sisi kami itu sangat serius sekali untuk memproteksi data. Itu priority number one. Jadi kita itu tidak hanya mengamankan transaksi, tapi kita mengamankan juga data-data dari pengguna. Kita ada yang kita sebut namanya zero data sharing policy. Jadi kita itu melihat bahwa data itu harus benar-benar kita bantu supaya pengguna kita makin besar trust-nya akan kita. Kalau misalnya kita berintegrasi, misalnya dengan partner-partner atau merchant-merchant, apapun itu data itu yang kita butuhkan untuk supaya pengguna bisa mengakses layanan tersebut, harus ada namanya dengan consent management. Jadi pengguna itu kita memberitahukan secara transparansi, pengguna itu bisa memilih data apa yang bisa diberikan, data yang di-keep, dan pengguna itu sendiri yang langsung bisa juga menarik sendiri kembali data-data yang mereka merasa tidak dibutuhkan lagi untuk layanan-layanan yang lainnya. Jadi kita memproteksi sangat dalam sekali penggunaan data untuk pengguna ini. Dan apalagi ya seperti tadi disampaikan, kalau kita bisa memproteksi pengguna, makanya data itu makin valuable. Kalau data itu makin valuable terhadap pengguna itu sendiri juga, akhirnya pengguna itu bisa meningkatkan sendiri, saya balikan lagi selalu berkata ulang, kesejahteraannya mereka. Kalau kita bicara mengenai data, tadi salah satu sering terjadi penipuan data, penggunaan data, pengadaan data, scamming seperti itu. Nah, dari Dana sendiri punya teknologi tidak Pak? Kalau saya baca ada Smart Friction, merupakan salah satu teknologi fitur untuk mencegah dan mendeteksi transaksi mencurigakan. Mungkin Pak Vince bisa menjelaskan seperti apa nih Smart Friction? Pasti, oke. Jadi tadi kan salah satu produk untuk memproteksi data dari pengguna itu ada yang kita, beberapa, salah satunya kita sebut namanya Smart Friction. Smart Friction itu apa? Jadi kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang mencurigai, misalnya ada pengguna ini menggunakan gitu terhadap sesuatu, apakah itu kepada orang yang mereka tidak mengenal, apakah itu terhadap merchant yang mereka juga tidak mengenal, kita bisa menimbulkan, kita bisa mengeluarkan di aplikasi kami itu yang kita sebut Smart Friction. Jadi pengguna itu akan dikasih warning, tolong diperiksa kembali transaksi Anda. Apakah ini transaksi Anda ini ditujukan kepada orang yang benar atau ditujukan kepada merchant-merchant yang benar. Jadi kita bisa memberikan mereka kesadaran, bisa dicek dulu nggak apakah transaksi benar apa enggak. Dan kalau itu pengguna sudah mengecek, kalau mereka merasa yakin, mereka bisa meneruskan.
Dan tapi kalau mereka tidak meyakin, mereka bisa mengstop itu. Dengan adanya smart fiction itu, kita bisa sudah melihat 63% effectiveness bahwa pengguna itu merasa yang bukan transaksi yang mereka tujukan dan mereka bisa pull back gitu transaksinya juga. Itu satu. Jadi kedua lagi dari sisi kami kita juga bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan OJK untuk Indonesia Anti-Scam Center. Itu kalau misalnya ada kejadian-kejadian itu kita bisa melakukan dengan cepat mitigasi dan kita juga preventif kalau misalnya terjadi kejadian gitu. Jadi kita bisa cepat menghalangi karena dengan di Anti-Scam Center ini pihak-pihak dengan institusi yang lainnya itu ada di tempat yang sama. Jadi kalau kita melihat movement dari money itu ke instansi-instansi yang lainnya kita bisa minta bantuan untuk mengstop itu dan merecover secepat mungkin. Jadi sangat terintegrated dengan beberapa institusi untuk melindungi pengguna dana terhadap adanya scamming di bidang digital. Nah ini kalau kita bicara mengenai mengutip data dari OJK ini Pak, ada 60% transaksi keuangan dilakukan melalui dompet digital. Nah kalau yang menarik adalah salah satunya dengan penggunaan kris pastinya. Nah bagaimana daripada Dana bisa memanfaatkan ekosistem kris yang terus bertumbuh bahkan membuat Amerika Serikat sempat worried mengenai itu. Lalu bagaimana dengan layanan keuangan digital dan mendorong transaksi digital di Indonesia, Pak? Betul. Jadi kalau dari kris tersebut ini kan sebenarnya adalah standar yang dibentuk oleh sistem pembayaran di Indonesia. Dan standar ini sebenarnya open untuk semua pihak untuk bisa bisa mengadopsi gitu standarnya kami sendiri. Dan sebenarnya ini semua pihak dari institusi yang ada di Indonesia, apakah itu domestik, apakah internasional yang sudah mendapatkan izin di Indonesia, itu semua bisa menggunakan mengadopsikan dari standar ini. Dan kalau kita melihat dari adopsinya kris itu di Indonesia itu sudah sangat pesat sekali. Contohnya sudah lebih dari 45 juta ya. Dari merchant-merchant sudah lebih dari 55 juta juga pengguna di Indonesia menggunakan kris, dan juga kita melihatnya itu ke depannya banyak feature-feature yang bisa digunakan, apakah itu contohnya kris cross border bisa dipakai juga untuk belanja di luar negeri. Contohnya sekarang dengan kris ini pengguna bisa menggunakan dana di Singapura, di Thailand, di Malaysia, dan kita juga ada satu lagi yang baru dirilis, itu ada kris Tap. Kris Tap itu adalah gimana supaya menggunakan mobile itu tidak hanya dengan membaca QR tapi juga bisa nge-tap gitu secara nirkabel gitu. Nah, itu juga salah satu penggunaan yang kita lihat ke depannya itu bisa meningkatkan inklusi dari keuangan di Indonesia. Tadi Anda katakan banyak fitur yang menarik, salah satunya dana cross border di mana itu bisa meningkatkan inklusi keuangan, kemudian juga konsumsi masyarakat sendiri. Bagaimana Dana melihat peluang daripada pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi dengan menggunakan fintech, sehingga di satu sisi fitur-fitur ini bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan juga dengan peralihan dari digital, dari teknologi yang manual tadi perdagangan cash menjadi digital. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Sebenarnya kalau kita melihat itu ada bahwa banyaknya pertumbuhan itu adalah terjadi karena pemindahan ya dari tunai ke non tunai ini. Dan kalau kita melihat sebenarnya ini adalah benefit yang bisa dirasakan masyarakat secara lebih banyak. Karena dengan non tunai, dengan digital ini, itu kita seringkali disebut oleh teman-teman di Bank Indonesia cemumuah gitu ya. Cepat, mudah, aman, murah dan handal. Nah, itu kan sesuatu yang benefit yang sangat banyak untuk masyarakat. Terus kedua tadi saya sampaikan juga bahwa dengan adanya transaksi makin banyak di non tunai dengan digital, sebenarnya data-data yang di-generate, perpindahan dari informal ekonomi ke formal ekonomi makin besar, dan akhirnya kalau kita bisa membantu bareng-bareng gitu dengan pemain-pemain di ekosistem lainnya semua bekerja sama supaya meningkatkan ini lebih cepat lagi, itu menimbulkan economic value addition itu yang sebenarnya sangat besar. Contohnya kalau nggak salah kita setiap 10 juta pengguna baru di ekosistem ini itu bisa menyebutkan penambah GDP per kapita perekonomian itu sekitar 1% gitu kalau salah. Menarik sekali ya Pak. Nah ini kalau kita bicara mengenai next target dari Dana sendiri dengan fitur-fitur yang tadi sangat adaptable dengan kemampuan masyarakat literasi, inklusivitas, apa yang menarik yang akan dilakukan untuk strateginya ke depan dari Dana sendiri Pak?
Jadi kalau dari sisi kami, kita ingin supaya pengguna kami juga makin merasa benefit terhadap kehidupan financial keuangan mereka, layanan keuangan mereka. Jadi kita produk-produk contohnya untuk investasi, produk-produk untuk asuransi, dan kita juga mulai memberikan produk-produk untuk juga pinjaman, dan juga untuk pembayaran secara digital itu makin mudah dan makin murah digunakan juga. Jadi kalau kita melihat kemungkinan bertumbuh itu masih cukup besar, dan yang terakhir Pak, kalau kita melihat ini sebenarnya kan ada yang menarik nih data dari OJK, sebenarnya pertumbuhan dari fintech Indonesia itu turun tipis nih Pak ya di bulan sebelumnya 80,07 triliun year on year, tapi memang ada kemungkinan bertumbuh 28,72%. Seberapa optimis Dana bisa membaca peluang ke depannya terkait dengan pertumbuhan sektor digital e-wallet dan juga uang digital seperti ini Pak? Kalau dari sisi kami sebenarnya kita masih sangat optimis ya, karena ya tadi sudah disampaikan, karena perpindahannya itu akan memberikan benefit yang banyak untuk masyarakat. Apalagi kalau kita melihat di ekonomi yang sekarang mungkin tidak secepat yang kita harapkan, tapi kita melihat juga ke depannya itu dengan perpindahan makin banyaknya ke digital, makin transparansi, makin data itu makin visible, makin banyak ke formal ekonomi, kita bisa mendorong juga supaya pengguna-pengguna ini bisa meningkatkan gitu, mereka punya konsumsi yang lebih baik untuk kehidupan mereka sehari-hari. Menarik sekali perbincangan Pak Vin, semoga inklusivitas dari teknologi digital keuangan ini bisa terus menjadi sebuah keniscayaan, karena memang teknologi digital ini menjadi sebuah terobosan dalam dunia keuangan di tanah air dan juga dunia. Terima kasih, semoga Dana juga semakin sukses dan semakin bertumbuh. Terima kasih untuk waktu perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih.